Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rizky Febianto, NPM 1717051042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir praktikum machine learning yang saya kerjakan. Yang pertama itu ada dataset tentang time series menggunakan data ini, yaitu crop mapping using Fuse optical radar dataset. Jadi dataset ini merupakan dataset gabungan di mana menggunakan rapid eye satellites yang berupa data optikal dan juga menggunakan unmanned aerial vehicle system aperture radar yang menggunakan data radar. Nah, keterangan lebih lanjutnya dapat dilihat pada attribute information, yaitu dari terdapat satu kelas, kemudian dari F1 sampai F49 yaitu polarimetric ataupun radar yang diambil pada tanggal 5 Juli, kemudian F50 sampai F98 itu data radar yang diambil pada tanggal 14 Juli, kemudian 14 Juli 2012, kemudian dari F99 sampai dengan F136 merupakan data optical feature yang diambil pada tanggal 5 Juli 2012, kemudian F137 sampai dengan F174 merupakan data optical feature yang diambil pada tanggal 14 Juli 2012. Baik, langsung saja kepada soal pertama, kita lihat dulu. Lakukan presentasi, dan yang pertama adalah penjelasan data dan analisis data. Jadi, data ini merupakan cropland.csv. Jadi ini sudah kita import dulu, kita sudah jalankan, masukkan saja kita buka langsung ke my datanya. Nah, bisa dilihat. Jadi untuk satu ini adalah label 1 sampai dengan terakhir. Bukan sampai terakhir, maksud saya dari label 1 sampai dengan 6. Kan tadi ada 6 label, ada 6 kelas di dalam data. Ada 6, yang pertama ada jagung, 2 piece, 3 canola. Ya, seperti ini. Ada ini, kemudian selanjutnya adalah setelah kita summary-kan, ya, ini adalah hasilnya. Kemudian yang pertama perlu kita lakukan adalah melakukan normalisasi data. Agar apa? Agar data yang dipakai itu jaraknya tidak terlalu jauh. Kita coba untuk normalisasikan. Nanti ketika sudah dinormalisasikan, hasilnya adalah normalization data seperti yang normalization data seperti ini. Ya, ini adalah data yang sudah dinormalisasikan. Tapi memang data yang sudah dinormalisasikan ini ada kekurangannya, yaitu labelnya jadinya hilang. Karena label juga kan tidak bisa kita normalisasikan karena merupakan kelas mutlak. Selanjutnya adalah yang pertama untuk mencari mencari korelasinya. Metode yang saya gunakan adalah kita pertama mencari dulu pola untuk data radar pada tanggal 5 Juli 2012. Bisa langsung dilihat 2 Juli. Mana filenya? Juli our project. Yang pertama adalah data correlation test untuk polarimetric. Jadi kita buka ini. Ini adalah hasilnya. Jadi di sini kita hanya ambil 3 kolom, yaitu kolom F1, F2, dan F3 yang merupakan data polarimetric ataupun data radar untuk tanggal 5 Juli 2012. Jadi ini adalah bentuk korelasinya. Selanjutnya, apabila kita menjalankan untuk performance analytic ini, untuk polarimetric tanggal 14, maka hasilnya akan seperti pola. Hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk correlation test untuk data radar ke tanggal 14 Juli ada 4 data. Di sini ada F50, 4 kolom yang dipakai, F50, F51, F52, dan
F53. Jadi di sini untuk scatter plotnya, kemudian di sini untuk di tengah-tengah ini adalah gambaran relasinya. Selanjutnya adalah untuk data optikal 5 Juli 2012. Ya, ini adalah datanya. Kemudian kita akan gunakan tes terakhir untuk sebagai data tes. Kita akan coba jalankan. Oke, sembari menunggu jalannya program, kita akan pause sebentar, nanti akan kita lihat hasilnya. Ya, untuk yang hasil correlation test untuk data optik tanggal 14 Juli jadinya seperti ini. Seperti ini data hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah soal nomor 2, yakni untuk melakukan analisis secara partitional dan hierarkikal. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah menghitung table distance. Karena table distance ini nantinya untuk melakukan hierarchical clustering menggunakan function H-class. Setelah itu nanti selanjutnya akan dilakukan partisi clustering elbow. Sembari menunggu, saya akan menjelaskan mengenai partisi clustering elbow yang akan dilakukan. Nanti untuk cari cluster paling maksimalnya, itu nanti hasilnya akan seperti ini untuk hasilnya, untuk yang elbow. Jadi berdasarkan data kan ada 7 pengelompokan. Jadi ini adalah datanya. Menggunakan apabila digunakan untuk analisis elbow. Kemudian selanjutnya untuk clustering K-means. Di sini sheetnya saya menggunakan 268. Kan ini hanya angka random saja. Nanti untuk partisi clusteringnya akan muncul seperti ini. Kita akan coba jalankan dulu. Akan muncul K-means. Untuk K-means, clustering K-means akan muncul seperti ini. Jadi kan tadi total ada 7 kategori. Jadi warna-warna ini merepresentasikan kategori-kategori tersebut apabila di clustering menggunakan K-means. Ya, untuk hierarchical clusteringnya, untuk dendrogramnya akan berbentuk seperti ini. Dendrogram. Ya. Di sini bisa dilihat, sebenarnya ini kan ada data-datanya tuh. Jadi clustering dendrogramnya ini memang terlalu nggak bisa diinterpretasikan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang datanya yang terlalu banyak. Padahal ini memang kita hanya mengambil sekitar 400 baris dari data awal. Nah, ini adalah data ininya. Kemudian kalau misalkan untuk hierarchy clusteringnya seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3 adalah menggunakan classification dan decision prediksi menggunakan decision tree. Nah, maksud dari ini adalah yang pertama terlebih dahulu kita harus pakai library-nya dulu. Cuma di sini saya tidak pakai library party. Nanti dibawa untuk decision tree-nya pakai library rplot dan rpart plot. Jadi di sini pertama kita perlu untuk membuat partisi data dulu. Jadi datanya ketentuannya kan 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kita running. Setelah itu kita masukkan datanya.
Jadi ada data trainnya, kemudian nanti ada data testnya. Kita juga sebenarnya bisa kalau misalkan untuk cek untuk apa namanya? Untuk cek dimensinya. Nah, untuk cek dimensinya kita juga bisa Oke, selanjutnya yang akan dilakukan adalah untuk membuat model data trainnya. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah untuk saya ini harus di rename terlebih dahulu karena pada my data saya ini namanya seperti ini. Jadi agak susah untuk dibuat, untuk diketik. Jadi kita rename dulu. Setelah rename, kemudian lanjut saja mungkin langsung ke airport sini. Oke. Jadi sini agak error karena memang tidak namanya baru diganti, tapi saya juga sudah menyiapkan untuk data fotonya. Untuk data fotonya untuk di decision tree, model decision tree awalnya nanti akan seperti ini. Ya, ini karena menggunakan airplot jadi seperti ini. Dan di sini bisa dilihat ada kategori dari 1 kemudian sampai dengan 7 seharusnya. Tapi di sini bisa dilihat misalkan dari data awal, kemudian dari sheet awal, kemudian pecah lagi hingga akhirnya didapatkan kesimpulan seperti ini. Saya akan benahi terlebih dahulu. Oke, ini untuk crop type-nya sedang berjalan. Di sini crop type dimaksudkan untuk membuat model decision tree-nya. Jadi menggunakan function airpart menggunakan label. Label itu seperti dapat ditunjukkan pada my data. Itu ada sekitar 7 label dari 1 sampai dengan 7 yang menunjukkan masing-masing jenis crop type-nya. Jadi sembari menunggu kita akan pause terlebih dahulu. Ya, setelah dijalankan crop type-nya, maka nanti plotnya hasilnya akan seperti ini. Maksudnya di sini ada variabel ataupun ada parameter ekstra 9 adalah ekstra merupakan bagian dari airpart plot yang berguna untuk menuliskan kelas. Ini kan ada kelas 1, kelas 5, dan sebagainya, kemudian juga di bawahnya ada peluang parameternya. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah membuat prediksi data. Membuat prediksi data, sehingganya nanti berdasarkan tabel yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Nah, di sini maksudnya adalah kita akan membuat tabel, jadi ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Kemudian dan juga prediksi crop type-nya. Prediksi crop type-nya tadi kan berdasarkan crop type, kemudian dataset type tipenya. Jadi di sini kalau misalkan ini maksudnya adalah kelas 1 ada 616, kemudian 1013 yang kemudian kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Selanjutnya adalah untuk melakukan uji akurasi training. Uji akurasi terhadap model decision tree yang sudah dibuat. Hasilnya adalah seperti ini. Nah,
Dari soal ini, soal nomor 3 ini, sudah dijelaskan bahwasanya untuk ketiga soal tadi, yang pertama analisis data, yang kedua ada clustering berupa partisi, partisional dan hierarki, kemudian yang selanjutnya ada ini decision tree. Decision tree tadi juga sudah ada juga tabel akurasinya. Mohon maaf, tabel prediksi datanya. Jadi maksud tabel prediksi data ini adalah kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini kira-kira ada dari sekian banyak data, itu ada berapa yang masuk kelas 1, ada berapa yang masuk kelas 2, dan ada berapa yang masuk kelas-kelas selanjutnya. Saya rasa cukup untuk soal mengenai time series ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.